Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kebaktian daring GKP Bogor. Dan pada hari ini, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, kita akan dilayani Bapak Pendeta Dedan Nimrod Simatupang. Marilah kita mempersiapkan hati kita, dan kami undang kebaktian berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 353 ayat yang pertama dan kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita mulai kebaktian kita pada saat ini, dan kita bersama memulainya dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian pada saat ini didasarkan pada kitab Keluaran pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 yang mengatakan demikian. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu, bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Amin.
Kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita datang menghadap kehadirat Tuhan dalam pengakuan dosa pribadi. Saat teduh untuk kita semua. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan hati kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tapi melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bagi setiap orang yang telah dengan jujur mengaku di hadapan Tuhan setiap dosa dan pelanggarannya, serta yang sungguh-sungguh mencari keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, yang demikian dikatakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Sudah padamu
Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita merendahkan hati kita, memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami sebagai murid-murid-Mu kembali memberi diri untuk belajar akan firman-Mu. Kami yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan, pimpinlah kami dalam hikmat dan pengertian, agar lewat kuasa-Mu sendiri kami semua dimampukan untuk dapat memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Maka demi Kristus Yesus berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Keluaran pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan memberitakan kepada kita demikian. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu
Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tetapi yang terus berusaha melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Allah kasih serta anak-anakku, hari ini kita membahas sebuah tema tentang perutusan atau pengutusan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak bicara tentang perutusan atau pengutusan, maka sebenarnya di dalam setiap kebaktian kita, selalu di akhir kebaktian kita akan menerima pengutusan. Setiap kita sebagai murid-murid Yesus, setiap kita sebagai anak-anaknya, kita semua adalah gereja yang diutus. Esensi keberadaan kita pada saat ini di tengah konteks kita masing-masing, kita adalah gereja yang diutus. Dan setiap kebaktian kita selalu diingatkan di penghujung kebaktian bahwa kebaktian memang selesai, tetapi tugas perutusan kita baru dimulai kembali. Walaupun memang kadang-kadang ada juga yang menanggapi bagian liturgi perutusan itu sebagai sesuatu yang kebaktian akhirnya selesai. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, betulkah kita sudah memaknai kata perutusan itu menjadi sesuatu yang betul-betul penting, menjadi sesuatu yang betul-betul punya makna, menjadi sesuatu yang betul-betul menggairahkan kita untuk melakukan sesuatu? Atau berkali-kali kita disebut kita diutus, tidak membawa dampak apapun dalam hidup kita? Maka mari kita kembali belajar memaknai kata diutus itu lewat pengalaman hidup Musa. Hari ini kita membaca cerita Musa ketika ia diutus oleh Tuhan. Mari kita juga merenungkan, merefleksikan, adakah kata perutusan itu menjadi sesuatu yang juga kita gumuli pada saat ini, seperti yang digumuli oleh Musa. Kita membaca, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, kita tahu seperti apa Musa. Musa lahir di tengah kondisi di mana saat itu Raja Mesir, Fir'aun, sedang berusaha membasmi, membunuh, menumpas bayi-bayi Israel yang baru lahir. Musa lahir di tengah berbagai ketakutan orang-orang Israel ketika mereka sadar mereka punya bayi laki-laki. Singkat cerita kita tahu ada peristiwa yang dramatis sehingga Musa akhirnya bisa selamat dan ia boleh bertumbuh dan besar. Dan ketika ia besar, kita juga tahu ada peristiwa yang dramatis ketika ia melakukan tindakan yang kejam kepada seorang Mesir yang kedapatan menganiaya atau menindas orang Israel. Sehingga singkat cerita, Musa lari, ia pergi, ia kabur karena ia tahu Fir'aun berusaha mencelakakan dirinya. Nah, pada saat ini ketika kita membaca, kita tahu Musa sedang berada di tengah keluarganya. Ia berada bersama dengan mertuanya, yaitu Yitro, seorang imam di Midian, dan pekerjaannya sehari-hari ia menggembalakan kambing domba milik Yitro. Kita tahu artinya sebelum Musa sampai pada titik ini, Musa punya pengalaman yang tidak terlalu menyenangkan, baik dengan orang Mesir, terlebih lagi dengan Fir'aun, maupun juga dengan orang Israel. Karena ketika ia melakukan pembunuhan kepada orang Mesir, ia sempat takut bahwa peristiwa itu diketahui oleh orang-orang Israel. Ia sendiri mengalami dalam tanda kutip penolakan dari orang-orang Israel. Di tengah kondisi yang seperti itu, kita tahu ceritanya. Hari ini kita membaca Musa diutus oleh Tuhan. Peristiwa yang dramatisnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak bisa kembali mengingat bagaimana ia melihat ada semak duri yang terbakar api, tapi ia sama sekali semak durinya tidak terbakar. Saya tidak mau fokus pada cerita bagian itu, tapi mari kita melihat apa yang mungkin digumuli oleh Musa ketika ia mendengar suara Tuhan kepadanya. Dimulai dari ayatnya yang ke-6, ketika Tuhan menyampaikan,
Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Pengenalan diri Allah kepada Musa membuat ia akhirnya menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Kita tahu artinya pada saat itu Musa sadar bahwa ada sesuatu yang amat sangat dahsyat dan membuat dia tidak berani memandang Allah. Ia sadar siapa dirinya di hadapan Allah, ia memandang sosok yang sangat maha kuasa, dan ia sadar bahwa ia tidak cukup suci untuk bisa memandang Allah. Ia takjub pada kemahakuasaan Allah. Tetapi bukan di situ yang paling pentingnya. Ketika Allah menyampaikan dalam ayat yang ke-7 dan seterusnya, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Allah memperhatikan bagaimana keadaan umatnya yang menderita di bawah penindasan bangsa Mesir. Dan terlebih ketika ayat 10 ia mengatakan, sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak bisa bayangkan, Musa diutus kepada orang-orang yang ia sendiri punya sesuatu yang traumatis. Musa diutus untuk membawa pesan Tuhan bukan kepada teman-teman akrabnya, bukan kepada orang-orang yang mudah baginya, bukan kepada orang-orang yang bisa ngobrol dengan mudah buat dia, tetapi ia diutus kepada orang-orang dan yang ia sadar betul ia punya pengalaman pahit, baik dengan Fir'aun maupun dengan orang Israel. Bukan sesuatu yang mudah ketika ia mendengar, aku mengutus engkau untuk menghadap Fir'aun. Wow. Bisa dibayangkan ya. Kalau hari ini aja kita disuruh ketemu sama orang yang kita benci, atau kita disuruh berhadapan, jangankan suruh menghadap untuk menyampaikan pesan yang wow luar biasa. Kalau hari ini kita diutus untuk berjumpa dengan orang yang mungkin nyebelin bagi kita, atau yang bahkan mungkin kita punya selek dengan dia, atau mungkin kita pernah sakit hati sedikit sama dia aja, mungkin kita sudah, aduh Gusti, kunaon, kudu abdi, gitu kan ya. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan Musa juga dalam ayatnya yang ke-11. Siapa aku Tuhan? Kenapa aku yang harus menghadapi Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Gak gampang loh. Diutus ke tengah kondisi yang sulit, berjumpa dengan orang-orang yang dianggap sulit, berjumpa dengan orang-orang yang pasti membangun komunikasinya gak gampang. Diutus kepada orang-orang yang mungkin menolak dia, tetapi ia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi ia diajak untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menyelamatkan orang-orang Israel dari penindasan di tanah Mesir. Musa bukan hanya diutus untuk menyampaikan pesan, tetapi Musa diutus dengan tugas yang berat, yaitu menyelamatkan orang-orang Israel dari penindasan. Gak gampang. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah kita juga betul-betul menggumuli ini dalam kehidupan keseharian kita? Mungkin ya, kita banyak bergumul tentang tugas-tugas perutusan kita. Tetapi pernahkah kita juga saat ini melihat dengan sungguh keberadaan kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gerejanya, dan terus bertanya, adakah maksud Tuhan mengutusku di tempat ini? Atau bahkan ketika hari ini Tuhan mengutus kita di kota Bogor, di tempat kerja kita masing-masing, dengan tugas pelayanan kita masing-masing, pernahkah kita juga bertanya, Tuhan, di sini ada banyak loh orang-orang yang gak gampang untuk aku ajak ngobrol. Di sini ada banyak orang-orang yang gak gampang untuk bisa mendengarkan.
apa yang menjadi nasihatku, pengingatanku, teguranku, dan lain sebagainya. Di sini banyak loh orang-orang yang membenciku dan mungkin membuat rancangan-rancangan celaka atas hidupku. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi teladan di tempat seperti ini? Pernahkah kita betul-betul juga bertanya dan menggumuli? Bukan untuk kemudian membuat kita putus asa atau lemah iman, tetapi ketika kita menggumuli itu berarti kita dengan serius memikirkan apa yang menjadi tugas perutusan kita. Karena ada banyak orang sebagai gereja ketika mendengar kata tugas perutusan, ya hanya masuk di kuping kanan keluar kuping kiri. Begitu pulang saya lupa tugas dan tanggung jawab saya sebagai gereja. Ketika ketemu dengan orang-orang di luar sana, ya hanya peduli amat lah. Yang penting saya ketemu, say hello dan ya dan seterusnya. Tapi pernahkah kita menggumuli Tuhan? Ketika Tuhan mempertemukan saya dengan A, dengan B, ketika Tuhan utus saya di tempat kerja seperti ini, dan harus berjumpa dengan karakter orang yang berbeda-beda seperti ini, apa maksud Tuhan ya? Ketika kita sadar bahwa tugas kita bukan sesuatu yang mudah, sekali lagi itu pasti ada sesuatu yang wajar bagi kita untuk mengalami ketakutan. Ketika kita menjumpai orang-orang yang juga tidak mudah, jadi bukan hanya tugasnya yang sulit, tapi kita juga mungkin berjumpa dengan orang-orang yang sulit. Bukan tidak jarang kita juga mengalami perasaan, udahlah mundur ajalah, udahlah berhenti ajalah, udahlah Tuhan pilih orang lain ajalah, udah Tuhan mending jangan saya ajalah, dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, di tengah kondisi yang seperti itu, satu hal yang kemudian kita mau ingat dari peristiwa diutusnya Musa. Tuhan mau mengingatkan kita. Kita mungkin diutus di tempat yang berganti-ganti. Kita mungkin diutus berjumpa dengan orang yang beraneka ragam. Kita berjumpa dengan orang yang seperti A saat ini, tapi mungkin pekan depan kita akan berjumpa dengan orang yang seperti B, tahun depan kita akan berjumpa dengan orang yang seperti C, dan seterusnya dan seterusnya. Kita mungkin pada saat ini berada di lingkungan yang seperti ini, tetapi mungkin sekian waktu lagi ke depan kita akan mengalami lingkungan yang berbeda. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah berubah, Bapak Ibu dan Saudara. Bahwa Dia yang mengutus kita adalah Dia yang tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ketika kita sudah mulai mengalami ketakutan, ketika ada mulai timbul perasaan cemas dan putus asa, ketika ada mulai perasaan mental kita mulai ciut dan melempem, ketika mulai ada perasaan-perasaan, aduh nanti saya begini, aduh nanti saya begitu, aduh nanti saya begini dan begitu, ingatlah satu hal. Dia yang mengutus kita adalah Dia yang sama. Dia yang mengutus kita adalah Dia yang menyertai orang-orang yang diutus. Dia yang mengutus kita adalah Dia yang tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang diutusnya. Tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia yang mengutus kita adalah Dia yang akan tetap menyertai kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara, satu hal yang kita harus ingat ketika kita diutus. Ingatlah siapa yang mengutus kita. Maka ketika kita ingat siapa yang mengutus kita, siapa yang memberikan mandat dan tugas kepada kita, itu akan melahirkan yang pertama, sikap tanggung jawab dan kesungguhan. Orang yang tidak sungguh-sungguh melakukan tugas perutusannya adalah orang yang lupa siapa yang mengutus dia. Orang yang main-main dengan tugas perutusannya adalah orang yang lupa siapa yang mengutus dia. Orang yang lalu kemudian melakukan tugas perutusannya dengan sembrono, yang melakukan tugas perutusannya dengan tidak bertanggung jawab, dia adalah orang yang lupa siapa yang mengutusnya. Ini yang kalau bahasa yang sempat viral gitu ya dalam beberapa tahun terakhir, ini orang yang menista Tuhan yang seperti ini. Dan kalau kita tahu dan ingat terus siapa yang mengutus kita, maka kita tidak akan pernah berhenti hanya karena ada persoalan. Kita semua ketika melakukan segala tugas perutusan kita, baik di gereja, di sekolah, di kantor, di rumah, di berbagai tempat kita diutus, selalu punya tantangan.
Tantangannya tidak selalu dari orang-orang yang kita anggap tidak kita kenal. Kadang-kadang tantangan juga datang dari orang yang kita kenal. Tantangan tidak harus dalam bentuk tugas-tugas yang sulit, tapi berjumpa dengan orang-orang yang sulit pun menjadi tantangan kita. Tapi satu hal kita ingat, semua kesulitan itu tidak kita tanggung sendiri. Kristus bersama kita. Kristus menyertai kita. Nah, pembimbing kita tadi fokus pada ayat 12. Di mana firman Tuhan kepada Musa, bukankah aku akan menyertai engkau? Itu pertanyaan Allah kepada Musa. Saat Musa mulai mengalami kebimbangan. Saat Musa mulai bertanya-tanya kenapa harus saya? Ketika Musa mulai mau membela diri dan mau kabur dari tugas perutusan, jangan saya. Tapi Tuhan kembali mengingatkan dalam sebuah pertanyaan retorik. Bukankah aku akan menyertai engkau? Kenapa harus takut? Bukankah Tuhan akan menyertai kita? Tuhan akan menyertai saya dan Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan berhenti. Tugas perutusan kita sebagai gereja, tunaikanlah. Kerjakanlah dengan sungguh, kerjakan dengan penuh tanggung jawab, kerjakan dengan penuh sukacita, dan kerjakan dalam sebuah keyakinan. Kita tidak mengerjakannya sendiri, tapi Kristus yang telah menebus kita, Ia yang mengerjakan semuanya lewat hidup kita. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami undang untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlimpah lebih di dalam berbagai kebajikan.
kami undang untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk setiap berkat yang telah Kau limpahkan bagi setiap kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami sangat bersyukur. Dan biarlah setiap apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati-Mu. Bapa, saat ini kami telah menyiapkan persembahan, dan biarlah tangan-tangan yang telah memberi dengan suka hati, bahkan tulus hati, Bapa senantiasa memberkatinya. Dan kiranya persembahan ini dapat kami gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Biarlah setiap kami yang ambil bagian dalam mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, berikanlah hikmat daripada-Mu untuk kami bijak melaksanakan persembahan ini dengan penuh baik. Terima kasih ya Bapa. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, menyampaikan setiap permohonan syafaat kita, dan kita mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu menyampaikan setiap permohonan syafaat kami. Pada saat ini Tuhan, bersama-sama kami turut mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berada dalam kelemahan fisik. Baik mereka yang berada dalam kondisi sakit maupun orang tua kami yang karena berbagai keterbatasan tubuhnya mengalami berbagai penurunan kondisi kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, Bapak Tripang Ripto, Ibu Muriati, Ibu Rokoyah, Ibu Limi Rikin, Ibu Lim Winyo, Ibu Siti Wasia, dan juga saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Nani Kristiani, Ibu Yuniarti Dani, dan juga Bapak Iwan Delano Siwi. Tuhan, biarlah Tuhan yang menguatkan saudara-saudari kami ini, terutama mereka yang pada saat ini sedang berjuang untuk melakukan berbagai proses pengobatan dan pemulihan. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan, para pelayan-Mu, Bapak Pendeta Deru, Bapak Pendeta Emeritus Rossi, dan juga Bapak Pendeta Ruswanda. Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu agar mereka yang pada saat ini mengalami kelemahan fisik juga tetap bersemangat di dalam Tuhan dan terlebih tetap menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga turut berdoa untuk keluarga besar almarhumah Ibu Rustina Samuel yang beberapa hari yang lalu telah Tuhan panggil berpulang kepadamu. Kami percaya Tuhan bukan hal yang mudah untuk melewati masa duka cita. Tetapi kami juga yakin dalam iman bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami. Engkau adalah Allah yang menghibur dan menguatkan. Maka pada saat ini Tuhan, kuatkanlah dan hiburkanlah keluarga besar Bapak Yunus Nemers yang pada saat ini sedang berduka. Kami juga bersama berdoa ya Tuhan untuk kehidupan dunia ini yang sampai dengan saat ini masih berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dunia ini terdampak begitu hebat. Banyak orang yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit dan sedang berjuang untuk pulih dari kondisi COVID-19. Kiranya Tuhan yang memulihkan. Untuk saudara-saudara kami yang terdampak secara ekonomi, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang bisnisnya hancur, mereka yang pada saat ini berjuang untuk mencukupkan kebutuhan hidup. Kiranya kasih Tuhan yang senantiasa mencukupkan dan menyediakan segala yang terbaik sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, pemerintah di tingkat pusat maupun daerah yang menetapkan berbagai kebijakan untuk penanganan COVID-19. Kiranya Tuhan juga yang memimpin mereka dalam hikmat-Mu agar mereka dapat mengambil kebijakan yang terbaik di tengah situasi yang buruk ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang karena profesinya harus berhadapan dengan berbagai risiko. Kami berdoa untuk tenaga medis, relawan, dan juga orang-orang yang memberikan perawatan ataupun penanganan terhadap pasien COVID-19. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, agar mereka dijauhkan dari berbagai mara bahaya dan sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang melakukan aktivitas di luar rumah, yang harus berinteraksi dengan orang-orang. Biarlah Tuhan, sahabat-sahabat kami yang bekerja di luar rumah juga boleh dituntun dan disertai oleh Tuhan, baik dalam perjalanan pergi maupun pulang.
Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami semua yang pada saat ini juga terdampak dalam model pendidikan pembelajaran jarak jauh. Berkatilah ya Tuhan agar anak-anak-Mu semua tetap boleh mengikuti proses pembelajaran dengan serius, dengan penuh tanggung jawab, sehingga sekalipun dengan model pembelajaran jarak jauh, anak-anak kami semua boleh menikmati proses belajar yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka boleh nikmati ya Tuhan. Berkati agar mereka juga dengan sungguh-sungguh belajar sehingga segala sesuatu yang mereka pelajari menjadi bekal untuk masa depan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang pada saat ini mendapatkan diskriminasi sosial, baik mereka karena pembedaan suku, ras, agama, maupun juga mereka yang secara gender diintimidasi ya Tuhan. Pada saat ini kami mengingat bahwa ada banyak kasus kekerasan dan pelecehan terjadi, terutama untuk kaum perempuan dan anak. Maka berkatilah ya Tuhan agar negeri ini boleh betul-betul secara serius menangani kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. Berkati ya Tuhan, terutama ketika hari ini kami merayakan Hari Anti Kekerasan Perempuan dan Anak, biarlah kami betul-betul dapat melakukan sebuah sikap-sikap penanganan, pencegahan, bahkan edukasi untuk membangun masyarakat yang anti kekerasan dan anti pelecehan. Kami juga percayakan untuk gereja-Mu, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor. Berkatilah ya Tuhan agar gereja-Mu terus juga melakukan segala sesuatu yang bisa berdampak, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil, memberitakan pengharapan untuk orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan dalam situasi yang tidak mudah seperti saat ini, Tuhan menyertai kami. Kau menjadi Allah yang senantiasa ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Maka biarlah dengan segala keyakinan itu, kami tetap berani melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami sampaikan setiap permohonan syafaat kami hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, sebagai murid Kristus, kita semua diutus di tempat kita masing-masing untuk melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Ketika kita mengingat kepada siapa kita diutus, mungkin kita akan mengalami berbagai ketakutan. Tetapi ingatlah siapa yang mengutus kita dan yang menyertai kita, yaitu Allah sendiri. Maka berangkatlah dalam tugas perutusan dengan sukacita dan dengan sebuah keyakinan bahwa berkat Allah dilimpahkan bagi kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.